Pada video kali ini kita akan coba membahas saham Bluebird, salah satu saham yang bergerak di bidang jasa transportasi. Kenapa kita bisa dibuat terbang sama saham Bluebird? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama itu dari segi manajemen, di mana manajemen terbuka terhadap semua pihak. Itu dibuktikan dengan di tanggal 21 Februari, manajemen akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek memiliki 4,33% saham Bluebird. Di harga berapa? Di harga 3.800 per saham. Sebagai informasi tambahan bahwa di tanggal 21 Februari 2020, saham Bluebird ditutup di harga 2.340. Artinya apa? Artinya pembelian saham Gojek yang dilakukan oleh Gojek membeli saham Bluebird itu lebih ke mitra kerja, mitra bisnis, bukan hanya sekedar membeli saham kemudian menjualnya. Kalau seperti itu, berarti harusnya harga yang dibeli tidak mungkin di 3.800, tapi pasti kurang dari itu. Karena kan, nah sekarang sedangkan yang dilakukan oleh Gojek itu membeli di 3.800 dan Bluebird itu menerimanya. Jadi ini merupakan artinya apa? Mereka manajemen Bluebird itu tidak menganggap bahwa Gojek itulah pesaing mereka, tapi dia menganggap bahwa Gojek itulah mitra bisnis untuk berkolaborasi di tahun-tahun yang akan datang. Itulah yang poin positifnya dari manajemen Bluebird yang mungkin akan bisa membuat kita terbang bersamanya. Kemudian hal yang negatif dari manajemen itu adalah pembagian dividen sebesar 150 miliar. Sedangkan jika kita perhatikan di 2021, total pendapatan bersih net income-nya Bluebird itu di 8 miliar. Yang di dividen yang dibagikan itu 150 miliar. GoTo mendapatkan 65 miliar. Apakah ini salah satu kesepakatan mereka di tahun 2020? Saya nggak tahu. Itu poin minusnya bagi saya pribadi. Kenapa? Mungkin kalau mungkin pembagian dividennya kurang dari 8 miliar mungkin masih terbilang positif. Tapi yang terjadi apa? Pembagian dividennya adalah 150 miliar. Bagi investor retail seperti saya, mungkin enak karena dibagikan dividen 150 miliar. Tapi secara bisnis itu artinya ketika dia membagikan lebih besar dari net income-nya, artinya apa? Artinya kas-nya Bluebird yang dipakai untuk membayarkan dividen. Pendapatan bersihnya 8 miliar berarti 142 miliarnya itu diambil dari kasnya Bluebird. Seharusnya kan itu bisa digunakan untuk ekspansi bisnis. Tapi itu balik lagi pertimbangan matang yang akhirnya memilih membagikan dividen lebih besar dari pendapatan bersihnya. Oke, untuk tahun 2022 seperti apa? Mari kita coba bedah. Yang pertama, pendapatan bersih di 2022 meningkat sangat pesat. 2021 8 miliar itu sampai kuartal keempat. Sampai kuartal ketiga, laba bersihnya Bluebird itu di 335 miliar. Berapa kali lipat? Silahkan dihitung sendiri. Cukup besar ya. Kemudian jika kita perhatikan secara per sahamnya, itu kalau kita hitung 19 ditambah 40 tambah 46 berarti per lembar sahamnya itu net income-nya Bluebird itu di kisaran 105. Nah, sekarang kita akan coba berasumsi, berakumulasi. Kita coba dengan pendekatan bahwa sekarang Bluebird lagi bagus-bagusnya pendapatannya. Kita coba masukkan kuartal keempat itu sama pendapatannya yaitu di 30 per saham. Sehingga kalau kita hitung di 2022 kemungkinan pendapatan dari Bluebird itu ada di kisaran 135 per lembar saham.
Tujuannya apa kita hitung itu? Kita ingin melihat valuasi dari saham Bluebird. Dengan PE ratio selama 5 tahun belakangan, itu ada di kisaran 28,58, berarti seharusnya valuasi Bluebird itu di kisaran 3.855. Saat ini saham Bluebird itu diperdagangkan di harga 1.430. Bisa kita katakan under value. Dengan catatan, kuartal keempatnya sama seperti 2021. Bagaimana jika akhirnya negatif seperti 2020? Coba kita cek. Berarti laba per lembar sahamnya itu ada di 103. Dengan kita mengalihkan di 28,58, berarti valuasinya berubah itu 2.940. Masih under value. Kecuali di kuartal keempat itu minusnya cukup besar, mungkin bisa menjadi over value. Tapi dengan perkembangan seperti saat ini, saya kira tidak akan terlalu jauh. Kalau kita berasumsi mungkin paling banter, paling jelek di -2 per saham di kuartal keempat. Kita tunggu nanti laporan keuangan terbaru dari Lubat di kuartal keempat seperti apa. Semoga sama seperti 2021. Itu akan menjadi sentimen positif saham Lubat dari segi pergerakan harga sahamnya dan dari segi pendapatan atau dividen yang akan diberikan. Oke, itu dari segi pendapatan. Kita lihat dari segi kasnya dan hutangnya. Dari segi kas sampai kuartal ketiga itu meningkat dari tahun lalu. Bisa diperhatikan tahun lalu di kisaran 798, sekarang di 945. Kemudian dari segi hutang itu menurun tahun lalu di 1.450, kemudian tahun ini di 1.419 itu menurun. Jadi jika kita lihat kasnya meningkat, hutangnya menurun. Berarti hal yang positif dari segi fundamentalnya bisa kita katakan seperti itu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan perusahaan sejenis yaitu ASA yang sektornya sama itu di jasa transportasi, kita lihat rasio hutangnya terhadap equity-nya itu sambat itu di kisaran 27,51%, di bawah 100%. Cukup menarik. Kemudian ASA itu 2 kali lipatnya dari equity, mungkin hampir 3 kali lipatnya, yaitu di kisaran 297,13%. Dengan cash ratio-nya itu sebesar 144,93%. Sedangkan ASA 47,85. Ini hal yang positif untuk saham BAT yang kemungkinan kita bisa dibuat terbang sama saham Bluebird. Semoga ya. Em, Tahun lalu saham Bluebird itu membagikan dividen di bulan Juli. Berarti apakah sudah saatnya kita cicil saham Bluebird? Mari kita simak dari segi teknikalnya. Oke, jika kita perhatikan saham Bluebird itu supportnya ada di 1.345. Itu support yang pertama, kemudian support yang kedua itu di harga 1.162. Dengan fundamentalnya yang bagus, kemungkinan besar jika tidak ada berita atau kuartal keempat yang mungkin di luar ekspektasi kita, sepertinya tidak akan sampai di 1.162. Oke, dan di resistennya itu ada di kisaran 1.720. Oke, jika kita perhatikan berarti seperti ini. Em, kita cek dari segi akumulasi distribusinya dari tanggal 6 sampai 20. Oke, kita coba dari 6 Januari sampai terakhir di 20 Januari. Kita cek dari 6 Januari. Nah, ini mungkin terjadi big distribusi di mana yang menjual banyak itu adalah broker CC, yaitu 40,1 miliar. Yang menampungnya itu broker YU, LKOD, dan BB.
Jika seperti ini keadaannya, alangkah lebih baiknya kalau kita coba tunggu di kisaran 1300, 1400 sampai 1345. Jadi kita tunggu mungkin ada penurunan dulu, kita coba ambil mungkin di dekat-dekat supportnya. Semoga ketika support dia mantul lagi. Dengan sentimen positifnya itu adalah kuartal keempat itu net income-nya sama seperti di kuartal keempat 2021. Sehingga itu menjadi sentimen positif untuk menggerakkan saham Bluebird. Jadi kesimpulan untuk saham Bluebird yaitu dari segi fundamentalnya cukup menarik. Kemudian dari segi teknikalnya itu mungkin kita harus menunggu dulu di harga mendekati support. Oke, itu dulu untuk saham Bluebird. Jadi, saham itu mengandung risiko dan seluruhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Kami di sini memberikan sebuah pandangan yang tidak wajib untuk diikuti. Sekian video kali ini. Terima kasih banyak. Ingat di subscribe, di komen, dan di share jika bermanfaat menurut teman-teman. Jikapun ada pertanyaan atau mungkin membahas saham-saham lainnya, silahkan komen di bawah. Terima kasih.